Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Marsanda dengan NIM saya 14 2021 028. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur, kelas AIK 1A. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar akidah Islam. Yang pertama yaitu pengertian akidah. Akidah menurut bahasa berasal dari kata akodah, yang berarti buhul atau mahkota. Sedangkan menurut istilah, akidah merupakan suatu kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia yang berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikan di dalam hati, diyakini kesahihannya, dan ditolak kebenaran selainnya. Yang kedua, sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan oleh Rasul di dalam As-Sunnah itu wajib diimani dan diamalkan. Yang ketiga adalah ruang lingkup pembahasan akidah. Senada dengan pendapat Hasan al-Banna, ruang lingkup meliputi yaitu yang pertama, ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, nubuwah, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi, rasul, dan kitab. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, ruh, dan iblis. Yang keempat, sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang dapat diakui oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berikutnya adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya mengimani Allah. Mengimani Allah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Yang berikutnya, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib. Malaikat juga terbuat dari nur atau cahaya, yang berbeda dengan manusia dan jin. Berikutnya, iman kepada kitab suci. Kitab suci Islam adalah Al-Quran. Dan berikutnya, iman kepada Rasul. Mengimani Rasul-Rasul Allah. Berikutnya, iman kepada hari akhir. Percaya akan adanya hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qadar dan qadar. Mencintai Allah melebihi dari segalanya. Orang yang beriman akan mencintai Allah melebihi dari segala-segalanya. Sekalipun ia mencintai, itu karena Allah. Jika nama Allah disebut, hatinya bergetar. Orang yang beriman akan bergetar jika dia menyebut nama Allah. Itu seolah-olah ketika namanya dipanggil oleh Allah. Rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. Artinya, orang yang beriman akan taat akan semua hukum Allah dan Rasulnya, tanpa ada penolakan sedikit pun. Lalu melaksanakan ajaran secara totalitas. Artinya, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan ajaran Islam, seperti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat.
Orang yang beriman itu senantiasa meningkatkan iman dan takwanya, serta tetap teguh keislamannya sampai akhir hayat. Menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik. Orang yang beriman itu memelihara dirinya dari perbuatan yang menjurus kemusyrikan terhadap Allah, sebab perbuatan itu adalah dosa yang sangat besar. Dua kalimat syahadat ini berpengaruh kepada 3 unsur. Yang pertama, terhadap hati. Hati yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan hati yang benar dan akan memotivasi dengan ikhlas. Yang kedua, terhadap akal. Akal yang diberikan identitas syahadatain akan melahirkan akal pikiran yang islami. Yang ketiga, terhadap jasad. Jasad yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan amal sholih sebagai ketetapan hati dan rancangan akal pikiran.